Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indonesia, saya Said Abdul Muksid dengan NIM 2503008 dan di sini aku bakal ngajak kalian semua buat lebih kenal dengan negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Di video ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget nih, yaitu algoritma kebangsaan Indonesia, atau bisa dibilang rumus dasar yang bikin Indonesia itu tetap kuat dan bersatu sampai saat ini. Ada 4 prinsip utama yang disebut dengan konsensus nasional, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Tapi sebelum masuk ke situ, yuk kilas balik dulu ke sejarah singkat lahirnya Indonesia, biar kita tahu kenapa keempat hal ini tuh bisa muncul. Awalnya, Indonesia dikenal lewat aktivitas perdagangan antara India dan Nusantara yang bikin masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha ke wilayah kita. Di era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Nusantara berjaya banget di bidang perdagangan dan kebudayaan. Namun, setelah datangnya bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda yang menjajah kita selama berabad-abad, rakyat Indonesia mulai sadar, bangkit, dan melawan. Setelah perjuangan panjang, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, sejak saat itu, terbentuklah 4 konsensus kebangsaan yang jadi dasar berdirinya negara kita. Pada konsensus pertama yaitu Pancasila yang sebagai dasar negara kita. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5, dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang jadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Kemudian dibahas dalam Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan akhirnya disahkan secara resmi oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. 5 sila diantaranya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Awalnya, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, supaya semua agama bisa hidup berdampingan dengan damai. Artinya, Pancasila lahir dari semangat toleransi, gotong royong, dan pastinya kebersamaan. Ada beberapa contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya pada sila pertama, menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Di sila kedua, membantu korban bencana tanpa pandangnya suku. Pada sila ketiga, ikut menjaga persatuan bangsa. Pada sila keempat, ikut bermusyawarah di organisasi kampus. Pada sila kelima, bersikap adil dalam tugas kelompok ataupun kepemimpinan. Jadi, Pancasila bukan cuma hafalan, tetapi menjadi panduan hidup nyata kita untuk kita semua sebagai warga Indonesia. Lanjut di konsensus kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Indonesia, disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan dasar negara, mulai dari bentuk pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, sampai sistem lembaga-lembaga negara. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas disebutkan bahwa Indonesia berdasar pada Pancasila. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk hukum. Ada beberapa pasal penting. Pada pasal 1 ayat 2 berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada pasal 27 ayat 1, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pada pasal 28,
menjamin hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Tapi, Undang-Undang Dasar 1945 juga bersifat dinamis, makanya udah mengalami 4 kali amandemen biar sesuai dengan zaman dan demokrasi modern. Ada beberapa contoh penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita taat hukum dan aturan lalu lintas. Yang kedua, menggunakan hak suara dalam pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat. Yang ketiga, menghormati hak orang lain di ruang publik maupun media sosial. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan sekedar dokumen hukum, tapi penjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab warga negara. Pada konsensus ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika, semboyan nasional kita. Frasa ini berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular zaman Kerajaan Majapahit yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Maknanya dalam banget, meskipun kita berbeda suku, agama, bahasa, dan adat, tapi kita semua tetap bersatu di bawah bendera yang sama yaitu bendera Indonesia. Indonesia punya lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah, tapi bisa hidup berdampingan. Ini adalah bukti nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika kita. Ada beberapa contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, di kampus mahasiswa dari berbagai daerah belajar bareng tanpa diskriminasi. Kedua, di lingkungan rumah, warga saling bantu pas gotong royong, meski beda latar belakang. Yang ketiga, di sekolah semua agama diberi kesempatan beribadah sesuai kepercayaannya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan kita untuk tidak takut berbeda, tapi menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk bersatu. Jadi, keberagaman bukan alasan untuk berpisah, tapi justru alasan untuk bangga kita jadi Indonesia. Nah, yang terakhir dan paling tegas, NKRI harga mati. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara yang disepakati sejak awal kemerdekaan. Artinya, Indonesia adalah satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Harga mati artinya nggak bisa ditawar atau nggak bisa diganti. Prinsip ini penting buat menjaga kedaulatan, persatuan, dan keutuhan wilayah negara. Ada beberapa contoh penerapan NKRI harga mati. Yang pertama, saat aparat dan masyarakat bersatu melawan gerakan separatis. Yang kedua, saat terjadi bencana di satu daerah lain ikut membantu tanpa pamrih. Dan yang ketiga, saat generasi muda terus berjuang melawan hoaks yang bisa memecah persatuan bangsa. Jadi, NKRI bukan cuma untuk pemerintahan, tapi juga menjadi semangat perjuangan bahwa kita semua adalah satu keluarga besar Indonesia. Maka dari itu, tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus mencintai tanah air. Nah, Sobat Indonesia, itu tadi 4 konsensus kebangsaan kita: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. 4 hal inilah yang menjadi pedoman agar bangsa Indonesia tetap utuh, damai, maju, dan sejahtera. Yuk mulai dari diri sendiri, melalui taat hukum, menghargai perbedaan, dan saling menjaga. Karena Indonesia nggak akan kuat kalau rakyatnya nggak bersatu. Aku Said Abdul Muksid, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!